Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Jurnal Siang terkait rawannya transportasi umum bagi kaum perempuan. Tadi kita sudah membahas tentang mengevaluasi apa yang harus dilakukan baik dari penumpang dan juga dari Dinas Perhubungan. Lalu bagaimana agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali? Tadi Pak Akbar sempat menyebutkan memberikan panic button, tapi itu hanya terjadi masih ada di taksi, Pak. Kalau untuk angkutan umum? Ya, saya pikir aturan itu bisa saja kami buat gitu ya, sehingga menjadi kewajiban sebagai kelengkapan angkutan umum. Semua angkutan umum, apakah dia Mikrolet, Kopaja, Metro Mini, maupun Transjakarta ya. Karena kan kejahatan itu pelakunya ada dua kemungkinan, bisa pengemudinya, bisa penumpangnya gitu ya. Sehingga panic button itu bisa ada di supir dan ada di penumpang, sehingga begitu dia merasa terganggu, dia pencet panic button, maka masyarakat sekitarnya tahu gitu, sehingga apakah ada lampu merah. Tapi sejauh ini itu sudah cukup berfungsi ya Pak ya? Deteksi ya. Tapi yang angkutan umum belum. Tapi ya ini masih gagasan. Terus yang kedua, dari sisi pengemudinya. Selama ini kan yang menyeleksi kan pemilik kendaraan masing-masing. Nah, ke depan tentu ini harus seleksi oleh satu manajemen sehingga database-nya jelas, siapakah orang ini gitu ya kan, kualitasnya seperti apa, sehingga itu lebih terjamin untuk penumpang. Baik. Ibu Ellen, apa yang mungkin bisa kita contoh dari transportasi yang sudah baik, mungkin seperti di New York, yang bisa kita contoh untuk keamanan khususnya untuk penumpang perempuan? Ya, bisa diaplikasikan di transportasi kita. Saya sendiri belum pernah naik angkutan umum di New York, walaupun bisa ke sana ya. Tetapi di kota-kota lain yang kota-kota yang umum, misalnya di London seperti itu ya, itu kan ya masalahnya tidak terlalu berdesak-desakan. Kalau MRT seperti MRT di Stockholm itu berdesak-desakan, tetapi karena waktunya itu bisa terprediksi dan juga jelas orang itu sudah tujuannya sama-sama, disiplinnya segala macam, antriannya juga sangat baik. Jadi mereka tuh benar-benar naik angkutan umum untuk angkutan umum gitu ya. Tidak terfikirkan untuk melakukan tindak kejahatan di angkutan umum. Mungkin kalau itu contohnya agak terlalu jauh karena sudah welfare country ya, semuanya sudah punya ininya hampir sama. Tapi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Yang saya mau bilang adalah bahwa kenyamanan itu bisa diperoleh kalau kondisinya itu baik, artinya tidak berdesak-desakan itu, dan juga satu waktu lagi, waktu malam hari itu juga bisa nyaman, aman kalau lampunya terang, terus awak atau pengemudinya segala macam itu pengemudi yang betul-betul bertugas untuk itu. Kan hampir setiap kejadian ternyata supirnya tembak. Betul. Hampir setiap kejadian seperti itu. Sehingga dulu ada suruh pakai seragam, pakai ini. Kan seperti itu. Jadi kalau itu bisa diatur dengan baik, bahwa supirnya supir yang benar, yang mereka memang cari kerja atau berprofesi sebagai pengemudi, saya pikir itu bisa diminimalisir, walaupun tetap saja kemungkinan masih bisa ada ketika dia keluar dari transportasi itu, jadi di jalan raya, di jembatan, di tempat pejalan kaki, di jembatan, di terminal dan sebagainya. Tapi terminal juga bagian dari yang harus transportasi yang harus diperhatikan juga. Iya, diperhatikan oleh pemerintah gitu ya. Kalau malam itu kuncinya adalah terang, kalau saya pikir. Jadi kalau dia terang, penerangan ya, Pak Akbar. Penerangan itu di mana-mana, di toilet pun harusnya terang gitu. Itu saya rasa salah satu cara untuk lebih aman. Baik. Gitu. Nah, mungkin kalau kita berbicara sanksi, mungkin bukan ranah dari Dinas Perhubungan, tapi sejauh ini untuk mengarah ke sana, Pak, untuk menindak supir tembak mungkin seperti itu, apa yang sudah dilakukan oleh Dishub selama ini? Ya, jadi sebenarnya sanksi untuk pelakunya cukup keras ya. Artinya pernah dulu ada satu kejadian ya, penumpang wanita sebagai korban di satu angkot lah malam hari. Itu pemiliknya langsung dicabut gitu izin trayeknya. Demikian juga kejadian-kejadian di Transjakarta ya, ketika ada penumpang melakukan pelecehan kepada penumpang pria, oleh petugas kami ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dan tentu di kantor polisi kemudian akan diproses ya secara hukum. Artinya
sanksinya sih cukup tegas ya untuk para pelaku ini. Baik, berarti sinergi antara banyak pihak dari pemerintah dan awareness juga para penumpang dan fasilitas yang mungkin semakin ditambah, karena dari tadi kita berbicara tentang berdesak-desakan, berarti moda transportasinya kualitas yang harus layanan ditambah. kualitas layanan harus Kualitas layanan juga terus harus ditingkatkan. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda untuk melanjutkan dialog ini. Pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang, kami kembali setelah jeda berikut.